Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai akhlak. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang beranggotakan: 1. Muhammad Farhan Alif Naufal, 2. Sekar Putri Kinasih, 3. Fani Eldiana Sari, dan yang keempat, Dwi Yuliana. Pengertian akhlak. Mungkin kita sudah sering mendengar kata akhlak, namun kita juga mungkin belum tahu apa arti dari akhlak itu sendiri. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti dan kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Para ahli juga berpendapat mengenai pengertian dari akhlak itu sendiri. Seperti Ibnu Maskawai, menurutnya akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang terpatri di dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Bisa dikatakan dilakukan secara spontan. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak merupakan suatu sifat baik atau buruk yang tertanam kuat dalam diri manusia yang dari sinilah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan terlebih dahulu. Tujuan dan manfaat akhlak. Akhlak bertujuan membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Umat muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungan. Menghindari diri dari pengaruh pikiran yang menyesatkan, manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pikiran atas manusia kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas manusia di segala bidang. Seseorang memiliki iptek yang maju dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan yang ia miliki akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga hidup manusia. Malah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern, memiliki pangkat, harta, serta kekuasaan namun tidak dilengkapi dengan akhlak yang mulia, maka semua itu akan disalahgunakan yang akibatnya akan menimbulkan bencana di muka bumi. Kemudian untuk manfaat akhlak itu sendiri adalah: 1. Dapat melihat sisi baik dan buruk pada manusia. Yang kedua, tidak mudah mengguncang oleh perubahan situasi. 3. Tidak mudah tertipu oleh fata morgana kehidupan. Dan yang keempat, dapat menikmati hidup dalam segala keadaan. Di sini saya akan membacakan hadis tentang akhlak, dan berikut beberapa hadis tentang akhlak yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya akhlak mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dini khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, Innallaha karimun yuhibbul karama wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari akhlak, baik itu akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain, yang pertama, berkata jujur walaupun di keadaan yang menyakitkan hati. Yang kedua, bersikap saling mengasihi terhadap sesama makhluk hidup. Yang ketiga, menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Yang keempat, berperilaku sopan santun terhadap siapapun. Dan contoh yang terakhir adalah bersikap rendah hati walaupun memiliki kelebihan. Untuk contoh-contoh akhlak yang tercela antara lain, yang pertama, berdusta atau berbohong terhadap orang lain. Yang kedua, bersikap sewenang-wenang tanpa memperdulikan orang lain. Yang ketiga, tidak menjalankan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Yang keempat, berteman tidak menggunakan moral, sopan santun, dan tata krama. Dan contoh yang terakhir adalah bersikap sombong terhadap orang lain. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.